Tuhan beserta kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalan, pada hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh Kudus untuk menyampaikan firman. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan para pendengarnya juga Tuhan mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata begini. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan mengubah frustrasi menjadi harapan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Israel tengah mengalami pembuangan di negeri Babel karena dosa-dosa mereka. Mereka sadar itu terjadi karena mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan keberadaan mereka sebagai umat Tuhan. Pembuangan mereka diterima sebagai hukuman atas Israel. Namun, sekalipun generasi yang berada di pembuangan itu sudah hampir berganti, pembuangan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya. Maka situasi umum yang ada pada waktu itu di kalangan umat Israel adalah frustrasi. Mereka stres dan mereka frustrasi, tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak taat kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam Yesaya pasal 40 sampai 55 menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel di Babel bahwa masa penghukuman telah berakhir. Tuhan sudah berkenan mengampuni umatnya. Zaman berubah di mana penghukuman telah diganti dengan penyelamatan, telah diganti dengan harapan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Nabi Tuhan kini mendapat tugas pastoral dari Allah untuk menghibur umat Israel. Penghiburan ini bukanlah sekedar menguatkan umat yang sedang berada dalam kesusahan dan frustrasi, tetapi bahkan pesan bahwa kesusahan akan berakhir, frustrasi akan berakhir kalau mereka datang kepada Tuhan, dan persiapan untuk bangkit dan berjalan pulang ke tanah perjanjian. Penduduk Yerusalem akan pulang kembali ke kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, Nabi Tuhan melakukan terobosan, yaitu mengubah frustrasi menjadi harapan. Dengan jeli, Nabi Tuhan mengamati situasi politik kerajaan-kerajaan pada waktu itu dan meraba-raba bahwa akan terjadi perubahan-perubahan penting di cakrawala Asia Barat daya kuno yang nampaknya akan menguntungkan umat Israel di pembuangan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas kenabian seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengamati dan mempelajari sejarah dan perpolitikan dunia. Nah, kita di Indonesia ini sedang rame-ramenya untuk mencari pemimpin masa depan, yaitu tanggal 14 Februari kita akan berbondong-bondong datang ke kotak suara untuk memilih siapa yang jadi presiden. Nah, sebelum kita masuk kotak itu, kita berdoa supaya Tuhan yang menyediakan pemimpin yang terbaik untuk memimpin Indonesia yang akan terus maju, dan Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhanlah yang mempersiapkan
pemimpin yang baik, baik pemimpin negara ini, presiden dan wakil presiden, dan juga para anggota DPR, MPR, DPD, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, gereja harus bisa melakukan tugas dan panggilan kenabian, yaitu menghibur umat dengan jalan melakukan analisis politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Sehingga justru bisa sadar apa yang akan menjadi kehendak Tuhan. Penghibur adalah pengamat sejarah yang luar biasa. Yang pembuat sejarah itu adalah Allah sendiri. Dan itulah sebabnya mari kita sebagai warga gereja, sekali lagi kita berdoa supaya Allah di dalam Tuhan Yesus memberikan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia 2024 sampai dengan 2029. Kita berdoa supaya semuanya bisa terjadi. Indonesia menjadi Indonesia yang diberkati Tuhan, masyarakat diberkati, dan Indonesia menjadi berkat bagi dunia yang ada di sekitar Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Di dalam tahun 2024 ini merupakan tahun politik, tapi kami sebagai orang Kristen mau tetap bersandar kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya Tuhan memberikan pemimpin yang terbaik untuk 2024 sampai 2029. Biarlah pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini, semua masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia, di pelosok-pelosok, bahkan yang ada di luar negeri, berbondong-bondong untuk pergi ke kotak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Tuhan Yesus memberkatinya. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami dalam kasih dan pengampunan Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.